menarik. Justru kita melihat dua pasangan yang saling mengisi berbeda. Kan ibaratnya pasangan tuh yang katanya kan kliknya, chemistry-nya harus pas. Kayak pintu, ya, lubang kunci dengan kuncinya. Nah ini juga yang cukup menarik yang kita waktu itu kita ngobrol. Ya kayak misalnya kok Alia tiba-tiba lebih spontaneous, Angga lebih Malik lebih perhitungan. Tapi itu yang menjadi sesuatu yang saya bilang, ini benar-benar waktu itu hanya saya bilang ini yang kita sebut romantik. Karena romantik itu bukan berarti segala sesuatu seragam. Ya hidup gimana mau menarik kalau semuanya seragam gitu. Tangan pun sempurna karena berbeda kan. Justru menariknya itu justru pada saat tidak seragam tapi saling mengisi, saling melengkapi. Ya kayak ngerespon aja, bangunin, dia ngebangunin, dia langsung ketuk jendela gitu. Itu hal yang menurut saya nyata, yang realis dan ya jujur aja. Kadang-kadang saya juga baca skrip, ya bro ya. Jadi jangan kaget, jangan jadi sombong deh. Karena aku baca skrip itu, aku ngebayanginnya segini gitu, levelnya. Tapi apa yang diberikan oleh eksekusi yang dilakukan oleh seluruh tim dan juga seluruh pemain, bagaimana mereka mengisi dopamin. Ini menurut saya ini adalah film yang salah besar mengaku pencinta film tapi tidak menontonnya di bioskop. Karena ini adalah film yang memberikan experience yang luar biasa yang kita nggak bisa rasakan di layar yang kecil. Ekspresinya, emosinya, dinamikanya, itulah yang membuat saya bahagia dan bangga. Dan ya ini memang menjadi sebuah persembahan dari saya juga di Star Vision di ulang tahunnya yang ke-30. Terima kasih untuk Bro Teddy dari Kartap. Yes. Terima kasih Pak Maures. Benar-benar a dark thriller awalnya seperti itu. Jadi mungkin treatment karakternya tentunya beda, terus udah gitu endingnya juga beda. Itu benar-benar berubah banget gitu dari draft yang awal. Ketika saya mulai menulis kembali lagi dan saya kerja sama Pak Maures dan Star Vision, ini yang saya approach tuh saya bikin lebih humanis, jauh lebih playful, jauh lebih memfokuskan ke the dynamics between karakter Malik dan Alianya. Dan ketika saya menulis ulang skrip ini, saya approach-nya tuh bukan menulis thriller. Saya approach-nya tuh benar-benar menulis tentang pasangan Malik dan Alia ini, tapi mungkin gimana caranya kejadian-kejadiannya tuh lebih thrilling aja gitu, tapi bukan menulis thriller gitu, karena mindsetnya udah saya rubah gitu, dan it became a more interesting script gitu ketika saya menulis dengan gaya seperti itu. Karena ketika saya menulis karakter Tarigan pun juga saya nggak menulis dia sebagai penjahat, saya menulis dia sebagai orang yang punya tugas gitu, jadi bukan penjahat gitu. Jadi ketika Ripnu masuk ke set dengan pemikiran bahwa dia mau main sebagai villain, yang saya adjust justru ini dia benar kok, dia ngerasa doing his job aja gitu. Jadi banyak gitu yang berubah gitu dari yang awal skenario yang saya garap. Dan mungkin ketika saya nulis dulu tuh maksudnya my views on relationship itu benar-benar pessimistic sekali gitu. Tapi ketika saya ketemu sama Angga sama Shanina, dan Angga selalu mengingatkan saya, dan dia bahkan menulis di skrip saya, dia tanda tangan skrip saya, dia tulis cinta itu nyata. Dia nulis gitu, jadi approach ceritanya seperti itu. Dia tanda tangan skrip saya, nulis itu benar nggak? Ya, cinta itu nyata. Jadi emang approach skripnya dari yang thriller menjadi cinta itu nyata. Wah, tepuk tangan dong. Saya mohon untuk tidak spoiler kepada teman-teman yang belum nonton. Ini adalah film, saya kan banyak sekali bikin film, tapi entah kenapa ya, kalau nonton Dopamin berulang kali pun
saya tidak pernah merasa tidak ingin menyelesaikan. Saya ingin menyelesaikan. Saya ingin nonton lagi secara penuh. Nah, ini semua mungkin juga karena pengalaman menonton saya dari awal, dari mulai saya melihat hasil syuting, assembly-nya saya lihat, saya sudah tahu apa yang akan dibawa oleh film ini, dan kita terus-menerus menjaga seperti yang Mbak Alin lakukan di pasca produksinya pun kita jaga sehingga akhirnya hadir seperti ini, experience yang luar biasa. Jadi kita coba sampaikan kepada teman-teman, ini adalah film yang betul-betul film layar lebar yang butuh ditonton di layar bioskop. Tanggal 13 November tahun 2025, dan semoga ini akan menjadi film yang membuat kita bahagia. Dan ini adalah seperti yang tadi disampaikan, ini bukan thriller, mungkin ini thrilling, ya betul. Ini membuat kita tercekam, seru, ketawa, ya kan, dan segalanya ada lengkap. Jadi ini adalah persembahan terbaik dari kami, dari hati kita kerjakan. Semoga bisa disampaikan kepada teman-teman agar bisa ditonton. Siap, terima kasih teman-teman, kita akan foto.